Selamat datang di acara Bincang Bersuara, perbincangan yang menarik seputar isu panas yang sedang ramai di seluruh dunia. Saya Rasya Obrehaki yang akan menemani Anda dalam beberapa menit ke depan. Tema kita hari ini sangat penting, yaitu boikot produk Israel menggema. Dikutip dari CNBC Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS mengatakan belum bisa memastikan jawaban mereka terkait dampak usul boikot produk Israel terhadap impor negara Indonesia. BPS juga menyatakan butuh sumber lebih lanjut mengenai hal tersebut. Berita boikot terhadap produk Israel menggema memanas setelah negara Zionis itu melakukan penyerangan terhadap wilayah Gaza dari pertengahan Oktober lalu. Serangan Israel ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa. Setelah serangan Israel, muncullah gerakan boikot. Sanction movement terhadap produk yang bekerja sama dengan Israel sebagai salah satu tindakan sanksi atas serangan yang mereka lakukan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan, ekspor Indonesia ke Palestina dari bulan Januari sampai Oktober 2023 hanya sebesar 0,0011%. Dengan demikian, total ekspor yang masuk ke negara Indonesia sangat kecil. Israel hanya mendapat 0,07% terhadap total ekspor Indonesia pada periode yang sama. Dan pada hari ini kita mendatangkan dua narasumber yang lebih memahami langsung tentang isu boikot produk Israel menggema. Mari kita sambut Kaninda Wirawati Citra dan Najla Yuliatul Husna. Selamat malam, Kak. Malam juga, Kak. Baik, saya ingin bertanya terlebih dahulu pada Kak Najla. Bisakah Anda jelaskan terlebih dahulu pendapat pribadi Anda tentang gerakan boikot produk Israel yang sedang diberlakukan di negara Indonesia ini? Baik, terima kasih Kak Rasya. Saya akan menjawab pertanyaan Kakak. Menurut saya pribadi, gerakan boikot yang sedang diberlakukan di beberapa negara di dunia ini, termasuk Indonesia, merupakan sebuah tindakan untuk mendukung saudara muslim kita yang berada di Palestina. Dan juga salah satu bentuk ketegasan untuk menolak kebijakan yang diberlakukan oleh pemerintahan Israel. Karena menurut saya, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan hak asasi manusia tanpa memandang agama apapun. Baik, saya akan simpan jawaban Kak Najla. Dan sekarang saya akan menanyakan pendapat Kak Dinda, salah satu narasumber yang tidak setuju dan tidak mendukung gerakan boikot produk Israel tersebut. Silakan Kak Dinda untuk memberikan alasan mengapa Kak Dinda sangat menolak kebijakan pemerintah tentang boikot produk Israel yang sedang diberlakukan di negara Indonesia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang Kak Rasya berikan untuk saya menjelaskan alasan saya tidak pro pada keputusan MUI untuk memboikot produk Israel. Saya tidak setuju dengan kebijakan yang diputuskan MUI, dikarenakan masih banyak produk yang dikeluarkan Israel yang sangat bermanfaat untuk warga Indonesia. Kalau MUI mengeluarkan keputusan itu, mohon untuk dipikirkan lebih dalam. Saya akan mengambil salah satu contoh berdasarkan data yang saya baca pada laman rri.co.id. Abraham Bell merupakan seorang ilmuwan yang menciptakan telepon genggam, dan dia orang Yahudi. Mengapa produk atau barang tersebut saja yang diboikot? Biar tidak ada komunikasi, simpel. Jadi intinya gerakan boikot ini berhubungan dengan agama. Menurut saya masih tidak masuk akal karena kita pun masih sering membutuhkan produk-produk orang Yahudi dan yang lainnya. Baiklah, terima kasih Kak Dinda atas pemahamannya. Selanjutnya, saya ingin melemparkan pertanyaan kepada Kak Najla. Apakah menurut Kak Najla jawaban yang Kak Dinda berikan itu masuk akal? Baik, terima kasih Kak Rasya telah masih memberikan kesempatan kepada saya untuk mengemukakan pendapat saya pribadi. Apa yang telah dikatakan Kak Dinda memang ada benarnya.
dan semua adalah fakta. Akan tetapi, mengikuti gerakan boykot merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap saudara muslim kita. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita saksikan jeda pariwara berikut ini. Haus di luar, haus di rumah, makan pedas di luar, makan pedas di rumah. Paling nikmat minumnya teh pucuk harum, teh pucuk harum, teh pucuk harum. Manisnya pas, teh pucuk harum. Enggak nyangkut di leher, enggak bikin haus lagi. Mau di dalam atau di luar rumah, minumnya teh pucuk harum. Bikin seger di mana aja. Dan kembali lagi bersama saya, Rasya Olberati, selaku pembawa acara pada malam hari ini di Bincang Bersuara, perbincangan antar mata. Jadi setelah saya mendengarkan pendapat dan sudut pandang kedua belah pihak tentang kasus boikot produk Israel menggema ini, saya dapat menyimpulkan bahwa ramainya berita ini telah menimbulkan banyak sekali dampak yang sudah terjadi dan dirasakan oleh masyarakat. Kita akan berbicara juga bagaimana dampak dari sisi ekonomi. Apakah betul-betul bahwa memang produk atau seruan boikot ini bisa berpengaruh terhadap ekonomi Israel, dan bagaimana juga dampak bagi perekonomian negara Republik Indonesia. Saya akan memberikan waktu untuk Kak Najla Hilyatul Husna menjawab pertanyaan yang saya berikan. Baik Kak Rasya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Boikot produk Israel dapat berdampak terhadap perekonomian apabila dilakukan dalam waktu jangka panjang. Baik, bagaimana Kak Dinda? Apa ada yang ingin Kak Dinda tambahkan? Terima kasih Kak Rasya. Saya izin menambahkan. Salah satu alasan saya kurang setuju dengan keputusan pemerintah ini adalah pemerintah harus tegas memberikan keputusan karena boikot ini adalah imbauan bukan paksaan. Kalaupun kita melakukan boikot tapi masih ada orang yang berbelanja produk tersebut, tidak boleh dimarahi. Maaf Kak Rasya, saya akan menanggapi perkataan Kak Dinda. Akan tetapi Kak Dinda, dengan adanya gerakan boikot ini, kita bisa memberikan efek kerugian besar kepada beberapa perusahaan orang Israel, agar mereka dapat menghentikan tindakan yang tidak memanusiakan masyarakat Palestina yang terjadi selama bertahun-tahun. Baik Kak Najla Hilyatul Husna, apakah ada jawaban yang bisa Kak Dinda berikan? Terima kasih Kak Najla sudah menanggapi pendapat saya. Langkah tersebut tidak akan berdampak signifikan terhadap pelaku usaha asal Israel. Karena secara ekonomi dampak negatifnya akan lebih banyak ke perekonomian Indonesia sendiri. Boikot tidak akan membuat perekonomian Israel bangkrut. Baik Kak, sayangnya kita sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada kedua belah narasumber kita hari ini yang sudah menemani obrolan pada acara Bincang Bersuara pada malam ini. Baik pemirsa, bagaimana tanggapan Anda setelah mendengarkan dua persepsi dari sudut pandang yang berbeda? Apakah Anda berada di pihak pro ataukah Anda berada di pihak kontra? Saya Rasya Olberati, izin pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan kata baik dari pembawa acara maupun kedua belah pihak narasumber. Sampai jumpa di acara berikutnya dan selamat malam.